Legitimasi kekuasaan adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah dan membuat kebijakan. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, terpilihnya anak bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI bukan peristiwa alamiah. Menurut Jamiluddin, kedekatan PSI dengan Presiden Jokowi bisa jadi faktor Kaisang terpilih menjadi Ketum PSI. PSI selama ini memang terkesan berada dalam kendali Jokowi. Indikasi itu terlihat dari tegak lurusnya PSI terhadap kehendak Jokowi. Bahkan untuk menentukan capres saja masih menunggu lampu hijau dari Jokowi, kata Jamiluddin dalam keterangan Selasa, 26 September 2023. Meskipun Jokowi tidak ada di dalam struktur PSI, kata Jamiluddin, namun kekuasaannya terkesan merasuk ke internal partai anak muda tersebut. Jamiluddin menilai Jokowi seolah pengendali bagi petinggi PSI dalam mengambil kebijakan strategis. Karena itu, masuknya Kaisang di PSI seolah memformalkan terah Jokowi di partai tersebut. Kaisang menampakkan diri sebagai simbol legitimasi kekuasaan terah Jokowi di PSI, ucapnya. Hal itu perlu dilakukan karena Jokowi hanya petugas partai di PDIP. Jokowi nantinya tidak akan punya power di PDIP pasca Purna Bakti sebagai presiden, imbuhnya. Dengan masuknya Kaisang di PSI, lanjut dia, maka Jokowi punya jangkar pengaman. Sebab Jamiluddin menilai Jokowi setidaknya dapat tetap berkiprah di dunia politik melalui PSI. Selain itu, PSI juga akan dapat digunakan untuk mengamankan terah politiknya. Hal itu akan terrealisasi jika PSI pada Pileg 2024 setidaknya menjadi partai yang masuk Senayan. Legitimasi tradisional berdasarkan adat istiadat atau tradisi yang mengakar. Kelebihannya yaitu stabilisasi dan penerimaan kultural. Kelemahannya kurang adaptif terhadap perubahan. Contohnya seperti sistem monarki atau kesultanan. 2. Legitimasi karismatik, berdasarkan kepribadian dan kualitas istimewa pemimpin. Contohnya seperti tokoh-tokoh besar Soekarno, kelebihannya dukungan kuat dari pengikut, kekurangannya terlalu bergantung pada figur personal. Legitimasi rasional legal, berdasarkan sistem hukum dan prosedur yang sah. Contohnya seperti pemilihan umum demokratis, kelebihannya lebih terukur dan sistematis, kelemahannya kadang terlalu birokratis. Nah, setelah mengetahui apa itu legitimasi kekuasaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika politik. Di sini saya akan menjelaskan terkait etika politik dalam ideologi politik. Etika politik dalam ideologi politik merupakan cabang dari filsafat moral yang membahas terkait nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dimiliki oleh pelaku politik. Adalah hal yang sangat penting dalam konteks berdemokrasi di Indonesia maupun di negara lain. Namun sayangnya dalam beberapa waktu terakhir, publik justru dipertontonkan persoalan etika politik para politisi yang kian menjadi sorotan. Awal mula persoalan etika politik itu bermula kala putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tergulung putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat etika. Ketua MK yang notabene adalah paman dari Gibran Raka Buming Raka melanggengkan cairan Gibran untuk menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Inilah ekspresi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung Prabowo yang tidak kuat menjadi oposisi pada debat Capres 11 Desember 2023. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Untuk menciptakan individu dan institusi yang berkualitas. Etika berpolitik ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin dan lembaga yang memiliki integritas tinggi. Menjadi tolak ukur kepribadian politisi. Etika ini juga berfungsi untuk menilai kualitas moral dan kinerja seorang politisi. Di Indonesia, Pancasila menjadi landasan etika politik yang mengarahkan pelaksanaan kekuasaan negara sesuai dengan nilai-nilai moral, hukum, dan demokrasi. Pancasila mengedepankan prinsip keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar bagi interaksi politik yang sehat. Oleh karena itu,
Etika dalam ideologi tidak hanya penting dalam menjaga keadaban dalam berpolitik, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap masyarakat dan pemerintah. Pertama adalah berpolitik tanpa etika, tanpa moral, dan tanpa panduan nilai luhur bangsa. Dan ini adalah ajaran Machiavelli yang menceraikan politik dari etika, sehingga politik berjalan tanpa panduan etika dan moral luhur bangsa. Bagi mereka bahwa domain politik itu adalah domain yang penuh kelicikan dan pengkhianatan, sehingga dengan memisahkan politik dari etika, mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan itu sendiri. Itu pertama. Indonesia saat ini menghadapi satu krisis moral, ya, krisis moral dan etik. Jadi etika politik itu merosot tajam, ya. Sikap perilaku dari para pemimpin, para elit, ya, kemudian para aktor politik itu semakin jauh dari etik, ya, tidak mengindahkan mengenai apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang patut, tidak patut. Oke, bisa, tapi apakah patut? Kan begitu kan kalau etik. Jadi ada sebagai guidance, ya, para pemimpin, para pelaku politik yang mereka itu dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat. Guidance-nya itu etik, nilai-nilai moral etik. Nah, itu sekarang menurut saya yang makin jauh. Bagaimana seorang pemimpin dalam memimpin terhadap ruang lingkup politik? Apakah sudah sesuai dengan etika politik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui kriteria kepemimpinan politik ideal. Yang pertama, aspek moral dan etika. Di dalam aspek tersebut mencangkup 4 poin utama, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, adanya integritas dan kejujuran, transparan dalam setiap pengambilan keputusan, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua yaitu prinsip kepemimpinan. Dalam prinsip kepemimpinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menghargai adanya perbedaan pendapat, adanya visi dan misi yang jelas, adanya bersikap adil dan tidak diskriminatif, dan juga menerapkan musyawarah dan mufakat. Kepemimpinan itu diuji. Orang yang memang kualitasnya baik akan terlihat baik ketika dia lakukan pengujian-pengujian. Dan seorang pemimpin akan diuji dengan segala distorsi keburukan lingkungannya. Lalu apabila ia punya prinsip-prinsip dalam kepemimpinan yang dia pegang, itu dia ya, prinsip-prinsip di dalam kepemimpinan yang dia pegang. Keadilan, kejujuran, integritas, tanggung jawab. Ketika selama itu dia menjadi pegangan dalam kepemimpinannya, maka prinsip-prinsipnya lah yang akan melindungi dirinya. Ya, keilmuannya yang akan melindungi dirinya. Potensi yang sesungguhnya, mental dan spiritualnya itu yang akan melindungi dirinya. Ini mungkin udah 10 tahun yang lalu. Prinsip yang harus dipegang itu apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Relax saja. Kerjakan yang menurut kita adalah benar, memberikan manfaat bagi orang banyak. Adapun hari ini bisa dipuji, bisa ditentang, bisa dikritik, tapi bila manfaat itu dirasakan, ya publik juga nanti akan menilai. 3. Praktik kepemimpinan. Yang pertama, akuntabel dalam pengelolaan pemerintahan. Yang kedua, menjalankan good governance. Yang ketiga, melakukan komunikasi yang efektif dengan rakyat. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan konflik secara demokratis. Sekarang kita akan masuk di tantangan utama. Tantangan utamanya adalah masih tingginya praktik korupsi, adanya politik transaksional, adanya pragmatisme yang berlebihan, kemudian adanya primordialisme,
dan patronase, kemudian rendahnya kualitas debat publik, dan kemudian adanya konflik kepentingan. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Saudara, mantan wali kota Lek Sumawe Aceh 2 periode Suwaidi Yahya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi rumah sakit. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Lek Sumawe menetapkan mantan wali kota Lek Sumawe sebagai tersangka dugaan korupsi dana RS Arun sebesar 44 miliar rupiah. Video dokumentasi Kejaksaan Negeri Lok Sumawe Aceh memperlihatkan tim penyidik Kejaksaan menahan mantan wali kota Lok Sumawe Suwaidi Yahya usai ditetapkan tersangka atas dugaan korupsi rumah sakit Arun Lok Sumawe senilai 44,9 miliar rupiah. Wali kota yang pernah menjabat 2 periode tersebut kemudian langsung dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Lok Sumawe ke lapas kelas 2B Lok Sukon. Jadi kesimpulannya, saat ini kepemimpinan politik di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar ideologi etika politik. Jadi untuk memenuhi standar tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti reformasi sistematik, terus pendidikan politik berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan integritas kepemimpinan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Seorang pemimpin politik sejati harus mampu menjalankan kepemimpinan yang bermoral, demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Hari adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Ada yang tahu, ada yang cukup peduli umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu memimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu. Mampu menjalankan kepemimpinan yang 3. Untuk membuat ulang. Kau tuh kamu bikin ketawa. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Yang pertama yaitu untuk mengatur beberapa dengan baik dan lanjut berjalan. Aku sedih banget. Dalam suatu prinsip kepemimpinan